radikal, komunis, terus apa lagi, kelompok-kelompok sekuler, ya kan? Nah ini kumpul jadi satu di PDIP sekarang ini, ya kan? Gabung jadi satu. Mayoritas umat Islam se-Indonesia ini milih PDIP. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam jadi tamu di rumahnya sendiri. Coba, ketika umat Islam mengajukan undang-undang pendidikan nasional dengan ajas iman dan takwa, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang perbankan syariah, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang anti pornografi, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang tentang produk makanan minuman halal, ditolak oleh PDIP. Padahal yang milih PDIP mayoritas umat Islam yang gagal paham. Ini akhirnya biasanya Pak, kalau sudah model seperti ini, biasanya ada, kalau sudah common enemy, musuh bersama, biasanya umat Islam itu bisa bersatu, ya kan? Contoh, ketika Allah plesetkan satu orang kafir, Ahok, biasanya kan bersatu kan? Bapak lihat kan bersatu kan? Akhirnya muncul peristiwa 411, 212. Umat Islam bersatu. Ketika ada musuh bersama, umat Islam bersatu. Coba kalau musuhnya tidak ada, eker-ekeran, cakar-cakaran, tidak hanya sikut-sikutan tapi dengkul-dengkulan, ya kan? Makanya umat Islam itu harus diciptakan common enemy, musuh bersama. Itu. Padahal Pak, contoh ini Pak, yang milih PDIP yang mayoritas umat Islam. Padahal ini contoh tokoh politisi PDIP, yaitu Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Dia katakan di Hotel Niko Jakarta, seminar internasional. Ini politisi PDIP, Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, dia diangkat oleh Ibu Megawati sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute. Apa statement dia? Pernikahan sejenis halal. Homo, lesbi, gay halal. Coba, padahal yang milih dia juga mayoritas umat Islam, gagal paham. Ya. Bahkan di YouTube, bapak ibu bisa minta bantuan anaknya atau putra putrinya atau cucunya, bisa di-download itu di YouTube. Ini pernyataan politisi PDIP, Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Kalau PDIP menang lagi tahun 2019, berarti kurang 3 tahun ya. 2019 PDIP menang lagi, pelajaran pendidikan agama Islam seluruh Indonesia akan dihapus. Yang milih juga umat Islam, buta politik. Habis kita kalau buta politik. Contoh lagi, Eva Sundari. Eva Sundari ini politisi PDIP senior. Dia bawa 15 politisi PDIP untuk melakukan pendidikan di Partai Komunis Cina. Pulang dari pendidikan di PKC Partai Komunis Cina, datang ke Indonesia, dia sampaikan di depan wartawan, situs Islam lebih berbahaya daripada situs pornografi. Akhirnya Menkominfo langsung situs Islam dibredel, situs pornografi dibuka lebar-lebar sampai tingkat desa. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang anak SD memperkosa anak TK gara-gara lihat HP. Di Jawa Tengah, Yuyun itu gadis 14 tahun diperkosa 12 pemuda pengangguran gara-gara lihat pornografi di HP-nya. Diperkosa, dibunuh cara biadab. Di Kediri, tokoh
pengusaha, ya kan? Kediri Pak ya, Kediri apa Trenggalek? Kediri ya. Pengusaha yang top itu yang digasak, yang disasar itu berapa? 32 anak pedofil, penyimpangan seksual di Kediri Pak ya. Iya, pengusaha top itu. Bahkan hasil riset di Indonesia, dampak dari pemerintah sekarang ini membuka lebar-lebar situs pornografi, angka penyimpangan seksual tingkat SMP dan SMA sudah 60%. Ngeri Pak kita. Gara-gara HP. Bebas tiap hari 800 lebih situs pornografi terus berputar. Kan tidak mungkin ibu mau anak-anaknya ngumpet-ngumpet gini, ibu bawa kayu gitu, kan tidak mungkin Bu. Nah kalau ibu bawa kayu akhirnya akan melahirkan dendam anak ini, iya kan? Makanya dekati anak kita itu dengan empati, pendekatan persuasif, pendekatan benar-benar pendekatan hati. Sampaikan pada anak. Kenapa? Pornografi itu lebih berbahaya dari narkoba, lebih dahsyat dari narkoba. Itu sekarang pemerintah sekarang buka situs pornografi, situs Islam dibredel, ditutup, situs pornografi dibuka lebar-lebar untuk merusak generasi muda Islam ini. Bahkan Sundari itu suaminya Da Costa namanya, itu tokoh komunis di Timur Leste, dia politisi senior PDIP. Bahkan Dr. Ripka Ciptaning itu politisi PDIP, dia tulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dia tulis buku lagi Anak PKI Jadi Ketua Komisi 9 DPR Pusat fraksi PDIP. Coba Pak. Bahkan saya ketemu dengan Ketua MPR di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Sekarang ini kader-kader komunis lewat jalur PDIP yang duduk di DPR Pusat kurang lebih 110 orang kader komunis. Karena umat Islam buta politik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Eva Sundari, politisi senior PDIP menyatakan, kalau PDIP menang lagi 2019, seluruh masjid se-Indonesia ini harus diinteli oleh kader-kader PDIP. Sehingga akhirnya kalau mereka berkuasa lagi, sekarang mereka berkuasa, kalau 2019 mereka berkuasa lagi, otomatis Pak. Kalau saya seperti sekarang ini, ceramah umpama, kalau ada khotib ceramah, itu difoto, direkam. Kemudian kalau dia istilahnya melakukan menabrak dia, langsung Pak, bisa jadi